Hello guys, welcome back to YouTube channel Raka Yoga channel. Oke, di sini saya mau buat video part 2 tentang Cinema Magenta. Oke, dulunya emang namanya New Magenta ya guys. Di sekarang diganti menjadi Cinema Magenta. Nah, oke, di sini saya ingin membuat video part 2 karena ada teman saya yang berkomentar katanya coba bikin video part 2-nya inti dan bahas konten-kontennya. Oke, saya ada inspirasi ide yang bagus tuh, dan jadilah video yang ini yang sekarang. Oke, sininya saya sebelumnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Semoga amal ibadah puasanya dilancarkan dan diterima sebagai amal ibadah yang baik untuk masing-masing. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, lanjut saja kita ke pembahasan. Let's get started. Jempol dulu dong. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, di sini saya hanya membahas tentang video-video pendek yang dibuat Cinema Magenta. Sebenarnya masih banyak konten-konten yang dibuat oleh Cinema Magenta. Cuman yang saya bahas 5 video saja. Video yang pertama kami buat adalah ceritanya tentang ulah boga ka orang. Nah, ini part satunya teman-teman. Ulah boga ka orang itu dalam Indonesianya jangan suka kepada saya. Nah, di situ jadi dalam video tersebut berisi tentang alasan-alasan. Jadi kalian tuh jangan suka kepada saya. Nah, kata nanti di sana ada apa? Ada pasti ada yang bertanya kenapa. Nah, di situ alasan-alasannya mungkin sedikitnya agak nyeleneh ya, cuman ya terkadang ada yang pas dengan realita, ada yang dibuat-buat gitu teman-teman. Itu part satunya. Kebetulan part satunya dibuat dengan kakak kelas dan anggota kesenian waktu itu, kalau nggak salah sepulang ekstra kesenian, nggak tahu sebelum ekstra kesenian. Jadi kesenian di SMK Negeri 1 Ranca. Halo SMK. Oke, video kedua itu judulnya temanya horor teman-teman. Nah, jadi saat itu tuh ada salah satu orang yang berkata, gimana kalau misalkan kita buat konten horor, ide yang bagus nggak? Nah gitu. Jadi saat itu kita berdiskusi, terbitlah sebuah ide tentang, nah kita buat tentang pamali. Jadi pamali itu kalau misalkan Indonesia itu hal yang tidak boleh dilakukan gitu. Dan di sini pamali, di sini kita mengangkat tema ulah hewatan di iman di iman, ulah hewatan di iman. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia itu jangan bersiul di rumah gitu, teman-teman. Nah, di sini tuh cerita garis besarnya ceritanya ada sepasang laki-laki dan remaja yang saya mencintai, dan si laki-lakinya itu bermain ke rumah si wanita, dan kebetulan ada momen dimana si laki-laki itu tuh meremehkan tentang bersiul di rumah. Nah, dia pun tidak tahu sengaja atau sengaja beliau bersiul di rumah. Awalnya tidak sengaja, dan setelah itu dia meremehkan hal tersebut. Nah, setelah itu kan ceritanya singkatnya udah ya. Jadi si laki-lakinya pulang dari rumah si cewek, jadi udah kelar lah, udah malam lah, keluar kelar mainnya. Kemudian pulang ke rumah. Terus setelah itu setelah itu banyak hal-hal mistis di situ, dimulai dari lampu yang menyala, hidup mati gitu ya guys. Bukan disco ya guys. Jadi lampu yang menyala mati. Nah, terus kemudian kalau nggak salah ada suara-suara, pokoknya suara menyeramkan. Terus setelah itu pokoknya si wanita itu tuh di rumah sendirian.
ada infonya kalau dia kalau nggak salah tuh bekerja belum pulang, bekerja di luar kota. Nah setelah itu menyeramkan ya. Setelah itu banyak hal yang mistis sebenarnya terjadi, dan setelah itu boom. Cek saja di channel Cinema kita ya guys. Kalau misalkan saya spill sampai selengkapnya nanti teman-teman gak nonton gitu ya kan. Oke, lanjut ke video ketiga, judulnya Copet yang Baik Hati. Nah, latar belakang cerita ini sinopsis cerita ini garis besarnya begini. Ada salah satu seorang copet. Ada salah satu copet yang profesinya sebagai pencopet. Ya iya, copet ya profesinya bukan profesi, mungkin ya saya tidak langsung profesi ya. Profesi sebagai pencopet. Aduh, batuk. Sorry guys, soalnya agak serak-serak banjir. Jadi di sini tuh saya baru wake up, baru bangun dari rasa sakit. Rasa sakit. Jadi lagi pilek lah, tuh batuk pilek lagi flu. Oke, jadi ceritanya ada pencopet, salah satu pencopet yang sebenarnya dia tuh berniat baik ya, jadi jadi suatu hari si pencopet itu tuh melihat ada seorang bapak dengan anaknya. Ada anak bertanya pada bapaknya. Oke, ada seorang bapak dengan anaknya, dan beliau dari mereka itu dari kalangan tidak mampu, kalangan kecil. Nah, si pencopet itu tuh tersirat ide untuk mencopet. Dan mencopet itu pun bukan untuk dirinya, jadi untuk si bapak dan anaknya tersebut. Jadi si pencopet itu tuh berinisiatif untuk mencopet. Nah, di situ ada momentum dimana si pencopet itu tuh mencopet. Setelah itu terjadi saling kejar mengejar antara pencopet dan warga yang membantu si ibu-ibu ataupun bukan ibu-ibu, jadi membantu si temannya itu. Dan setelah itu singkat cerita, pencopet itu pun ditanya, kan udah dapat ya, jadi udah ketangkap lah. Si pencopet itu pun ditanya, jadi apa sih latar belakangnya beliau mencopet. Beliau menceritakan latar belakangnya mencopet itu. Jadi sebab ini sebab itu, dan alhasil diketahui lah tentang bagaimana alasan si pencopet itu mencopet. Begitulah, itulah singkat ceritanya tentang copet yang baik hati. Oke, di sini kita ada ulah bogor ka urang part 2. Oke, di sini hampir ceritanya biasanya dengan ulah bogor ka urang part 1, cuma bedanya anggotanya. Jadi kalau misalkan part 1-nya itu dibuat dengan kakak-kakak kesenian, dan di waktu setelah kesenian juga. Kalau ini hampir komplit, jadi semua anggota Yumagenta ataupun Cinema Magenta. Lesu ya guys, kalau misalkan lagi kurang enak badan tuh berbicara lesu, jadi lemes, kayak nggak semangat, lemes nggak disemangatin ayam. Oke, setelah itu kita lanjut ke video terakhir. Nah, ini dia. Ini mungkin konten terakhir yang dibuat Cinema Magenta. Bukan konten terakhir, mungkin bisa dikatakan video perpisahan. Video perpisahan. Kayak video perpisahan sebelum bukan bubar ya. Sebenarnya grupnya masih ada, Cinema Magenta masih ada, cuman masing-masing sudah punya masa depan masing-masing. Jadi ya ada yang bekerja, berwirausaha dan hal yang lain sebagainya. Itu lah guys, sumpah letih banget ya guys kalau misalkan bicara lagi puasa terus lagi kayak badan. Gitu guys. Oke, latar belakangnya Surat untuk Nisa ini ceritanya ada zaman ketika zaman sekolah diceritakan laki-laki itu Asep. Nah, Asep ini dia tuh karakteristik orang yang sebenarnya agak frontal, maksudnya agak berparah. Dan karena itu
dia bertemu dengan, oh ya, jadi hobinya tuh membaca buku sampai-sampai di jalan lagi berjalan dia tuh tetap membaca buku biasanya. Jadi kutu buku itu buku guys. Nah setelah itu berpapasan dengan Nisa. Nah Nisa itu orang yang disukai oleh Asep itu guys. Nah berpapasan kan setelah itu. Nah jadi si tak sengaja buku yang salah satu bukunya yang udah di tasnya terjatuh. Nah, jatuh. Setelah itu ditemukan oleh si Nisa dengan temannya dan dibawa dulu ke sebenarnya si Nisa tuh sempat memanggil, cuman si Asepnya budak ya, mungkin budak nggak kedengaran. Si Nisa pun akhirnya membawa bukunya tersebut ke rumah. Oke, suatu ketika Nisa itu sedang mengerjakan suatu tugas. Nah disitu dia tak sengaja mengambil bukunya, kemudian buku apa nih? Dan matanya berkata, "Osek." Membuka buku tersebut, membaca sedikit tentang buku tersebut, dan beliau tersenyum. Yes, tersenyum. Apa ya? Beliau tersenyum. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu kelanjutannya, nanti bisa tonton di channel Cinema Magenta guys. Oke, mungkin begitulah. Jadi oh ya, Surat Nisa ini mencapai 1.000 viewers gitu, alhamdulillah. Dan kebetulan kebetulan video Surat Nisa ini saya pemeran utamanya. Sombong amat. Oke, saya yang berperan sebagai Asep dan dulu tuh gitulah. Oke. Oh iya teman-teman, ini adalah baju New Magenta nggak teman-teman? Ada pokoknya ada nama-nama yang agak anggota New Magenta. Jadi inilah masih disimpan dan ini agak kotor, maaf ya guys. Ini bukan hadir ya guys. Ini karena sudah lama mungkin luntur atau seperti cintaku padanya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Cukup sekian video review tentang konten-konten Cinema Magenta. Semoga dapat bertemu lagi di next konten. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian like, dan kemudian kalau misalkan ada saran atau ide tentang konten berikutnya, kalian boleh isi di kolom komentar konten apa nih yang bagus untuk dibuat. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan kalian belum subscribe dulu guys, subscribe. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian boleh share ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian, ke semuanya. Ya. Saya bantu saya untuk menjadi seorang konten kreator yang sukses, dan semoga kedepannya saya bisa membuat konten-konten yang lebih bermanfaat untuk kedepannya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you in the next video and bye bye.